Pernah nggak sih Anda merasa ada jenis kebahagiaan yang lebih dalam, yang lebih memuaskan dari sekedar rasa senang sesaat? Nah, hari ini kita akan mengungkap sebuah rahasia kuno yang bisa mengubah total cara kita memandang kebahagiaan itu sendiri. Pertanyaan ini kamu udah bahagia belum? Kedengarannya simple banget kan? Sesuatu yang biasa kita obrolin sambil ngopi bareng teman. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, di baliknya itu ada pertanyaan yang dalam banget soal karir, keluarga, ketenangan batin, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu semua. Ternyata, ribuan tahun lalu, para filsuf Yunani kuno juga pusing mikirin pertanyaan yang sama. Dan mereka ngasih kita satu kata kunci buat jawab itu semua, eudaimonia. Nah, kata inilah yang bakal jadi kompas kita hari ini. Oke, jadi dari satu pertanyaan sederhana di kedai kopi, yuk kita gali sebuah jawaban kuno untuk dilema modern kita. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, eudaimonia. Kita bakal bedah apa bedanya sih kesenangan yang sebentar lewat sama pertumbuhan diri yang sejati. Jadi apa sih sebenarnya eudaimonia itu? Kalau kita artikan sebagai kebahagiaan, sebenarnya itu kurang pas. Kata ini maknanya lebih dalam, lebih dekat ke bertumbuh atau berkembang. Jadi ini bukan soal senangnya dapat bonus akhir tahun, tapi lebih ke sebuah kondisi di mana jiwa kita itu sehat dan sejahtera. Ini sebuah keadaan, bukan cuma perasaan sesaat. Nah, waktu kita bedah katanya, maknanya jadi makin jelas. Itu artinya baik, kayak di kata euforia. Terus, daimon, ini bukan iblis ya, tapi artinya lebih ke spirit di dalam diri, potensi sejati kita. Jadi, eudaimonia itu secara harfiah artinya kondisi di mana potensi sejati kita lagi bertumbuh dengan subur. Keren kan? Cara paling gampang buat ngebayangin eudaimonia itu ya, seperti sebatang pohon yang tumbuh subur di tepi sungai. Akarnya kuat, daunnya rimbun, terus dia berbuah di musim yang tepat. Pohon itu bukan cuma bertahan hidup, dia berkembang. Nah, kira-kira kayak gitulah jiwa yang lagi ngalamin eudaimonia. Nah, disinilah beda kuncinya. Orang Yunani kuno itu ngebedain dua jalur kebahagiaan. Pertama, ada hedonia. Ini tuh ngejar senang-senang dari luar, kayak dapat banyak like di medsos, belanja barang baru, atau pujian. Enak sih rasanya, tapi cepet banget hilangnya. Sebaliknya, eudaimonia itu sumbernya dari dalam, dari karakter yang kita bentuk, dari makna hidup yang kita temukan. Dia ini kuat, bahkan waktu keadaan lagi sulit. Sekarang, coba deh kita diam sejenak. Kalau kita mau jujur sama diri sendiri, jalur mana sih yang lebih sering kita lewatin selama ini? Sibuk ngejar seneng-seneng dari luar, atau fokus membangun kesejahteraan dari dalam? Terus mungkin ada yang nanya, eudaimonia ini buat siapa aja sih? Jawabannya, buat semua orang, dimanapun, kapanpun. Yuk kita lihat kenapa ini bisa universal banget. Jawabannya simple banget, untuk semua orang. Aristoteles bahkan bilang ini tujuan tertinggi hidup manusia. Kenapa? Soalnya kita semua punya spirit di dalam diri yang pengen bertumbuh. Yang menarik, eudaimonia ini bisa ditemuin bahkan di tengah penderitaan yang bermakna. Dan mekarnya itu justru di tengah-tengah komunitas, bukan pas kita sendirian. Biar kita bisa lihat gimana eudaimonia ini bekerja di dunia nyata, ada satu kisah yang luar biasa banget. Kisah seorang pria bernama Yakoba Sawadogo, yang nekat seorang diri melawan gurun. Bayangin, selama lebih dari 20 tahun, Yakuba ini kerja tiap hari buat menghijaukan lagi tanah yang udah mati. Nah, poin pentingnya di sini, eudaimonianya itu bukan cuma pas di akhir cerita, pas ladangnya udah hijau. Bukan, eudaimonianya itu ada di setiap hari dia mencangkul, di setiap tetes keringatnya, ada di dalam prosesnya itu sendiri. Paham, soal ini tuh bukan cuma teori filsafat yang keren-kerenan, ada taruhan yang besar banget soal kebahagiaan kita. Mari kita lihat kenapa milih jalur yang tepat itu penting banget. Coba lihat, paradoks Finlandia ini. Mereka sering banget kan disebut negara paling bahagia di dunia karena materi mereka tercukupi. Tapi, anehnya, angka bunuh diri mereka juga termasuk tinggi. Ini bukti nyata, kesejahteraan materi atau jalur hedonia tadi ternyata nggak otomatis menciptakan eudaimonia atau kesejahteraan batin. Sains modern juga setuju loh, ada konsep namanya hedonic treadmill. Artinya gini, setiap kali kita dapat sesuatu yang kita mau, rasa senangnya itu cepat banget pudar, dan kita balik lagi ke tingkat kebahagiaan yang biasa-biasa aja. Jadi ngejar kesenangan dari luar itu ibarat lari di atas treadmill, capek, keringetan, tapi nggak kemana-mana. Dan ini mungkin alasan paling kuat kenapa eudaimonia itu berharga banget, karena dia bisa diwariskan. Bukan warisan dalam bentuk uang atau rumah ya, tapi warisan dalam bentuk karakter, kebijaksanaan, dan kedamaian batin yang kita tularkan ke anak cucu kita. Inilah satu-satunya warisan yang nggak akan pernah lekang oleh waktu. Oke, kita udah tahu apanya dan kenapanya.
Sekarang, bagian yang paling penting, gimana caranya? Ini dia, 4 jalur praktis untuk menumbuhkan eudaimonia dalam hidup kita. Jadi, ada 4 jalan yang bisa kita coba. Pertama, latihan kebajikan, alias ngelatih karakter baik kita setiap hari. Kedua, punya hati yang terbuka, selalu rendah hati dan mau belajar. Ketiga, berani berbelok arah lewat pertobatan dan pembaruan, sebuah transformasi dari dalam. Dan terakhir, yang keempat, menemukan ketenangan lewat konsep rest, yaitu belajar melepaskan dan percaya. Kita dalamin sedikit. Yang pertama, Aristoteles itu ngajarin soal jalan tengah emas. Maksudnya, kebajikan atau karakter baik itu selalu ada di tengah-tengah, seimbang. Contohnya keberanian, itu adalah titik tengah antara nekat membabi buta dan jadi pengecut. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang pas dalam setiap tindakan kita. Sekarang kita lompat ke langkah keempat, rest. Ini bukan berarti pasrah diam aja loh. Justru ini adalah tindakan aktif buat menyerahkan kendali, ambisi kita, emosi kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kata kuncinya cuma satu, percaya. Justru di dalam penyerahan inilah kita bisa menemukan ketenangan yang sejati. Nah, kita sampai di akhir perjalanan kita. Jadi, eudaimonia itu adalah kebahagiaan yang bukan cuma kita miliki sendiri, tapi sebuah kebahagiaan yang terus bertumbuh dan bisa kita bagikan ke orang lain. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Nggak perlu dijawab sekarang, cukup direnungkan saja. Atas satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai menumbuhkan eudaimonia di dalam hidup Anda. Pada akhirnya, konsep eudaimonia ini membawa kita kembali ke gambaran pohon yang kokoh di tepi sungai. Sebuah kehidupan yang akarnya dalam, menghasilkan buah dan daun yang nggak layu meskipun musim berganti. Apapun yang dilakukannya, berhasil. Itulah hidup yang berkembang. Dan itulah warisan kebahagiaan yang sesungguhnya.